terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari Lauh Mahfud ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari Lauh Mahfud sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17, turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi, diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke Gedung Sate misalnya. Dari Gedung Sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya. Proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qur'annya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Qur'an dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini, fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna, pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, plek, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, plek, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bicara 85 tahun tanpa berhenti? Nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar, Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala, sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase, langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas?
Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW.